Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup yang menghasilkan barang dan jasa untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi manusia. Makhluk hidup yang digunakan dalam proses bioteknologi ini disebut dengan agen bioteknologi. Agen bioteknologi ada yang digunakan secara utuh, contohnya adalah bakteri. Ada juga yang digunakan sebagian, contohnya adalah DNA atau enzim. Sejarah bioteknologi diawali pada saat Louis Pasteur, seorang ilmuwan asal Prancis yang menemukan pertama kalinya ada mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Kemudian dilanjutkan oleh Edward Bocher. Ia menemukan fermentasi alkohol dengan perantara ragi pada tahun 1897 dan menghasilkan etanol serta karbon dioksida. Berdasarkan prosesnya, bioteknologi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bioteknologi konvensional, dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Pada proses bioteknologi konvensional, peralatan yang digunakan relatif sederhana tanpa peralatan yang canggih. Metode yang digunakan juga sederhana tanpa ada proses sterilisasi. Barang yang diproduksi biasanya dalam skala kecil dan menggunakan teknik fermentasi. Prosesnya biasanya menggunakan ragi, jamur, atau bakteri. Yang kedua adalah bioteknologi modern. Biasanya pada proses bioteknologi modern, alat yang digunakan sudah canggih berdasarkan proses penelitian sebelumnya. Nah, menggunakan proses sterilisasi modern, produksinya biasanya bukan secara massal serta melibatkan proses enzimatis serta rekayasa DNA. Berikut ini beberapa contoh penerapan bioteknologi konvensional. Contoh yang pertama adalah proses pembuatan tape yang dibuat dengan fermentasi ragi jamur Saccharomyces cerevisiae. Proses ini berlangsung dengan cara pemecahan gula yang ada di dalam singkong atau ketan oleh jamur Saccharomyces menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Proses yang sama juga terjadi pada pembuatan minuman beralkohol dan adonan roti. Berikutnya adalah proses pembuatan keju. Keju dibuat dengan fermentasi terhadap susu dengan menggunakan jamur Penicillium regisforti, Proponibacterium atau Lactobacillus. Nah, berikutnya ada pula oncom yang dibuat dengan fermentasi terhadap ampas kedelai menggunakan jamur Neurospora crassa yang berwarna merah bata. Selain itu, masih banyak lagi makanan-makanan yang merupakan produk bioteknologi konvensional. Di antaranya tape yang bahan bakunya kedelai dan mikroorganisme Rhizopus oryzae. Lalu ada kecap yang menggunakan bahan baku kedelai hitam dan mikroorganisme, kemudian mentega dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita bahas bioteknologi modern. Mari kita lihat penerapan pada bidang pertanian. Contohnya, tanaman transgenik. Tanaman transgenik dibuat dengan memodifikasi DNA agar lebih unggul dan tahan hama. Misalnya, jagung, padi, dan gandum. Penerapan bioteknologi yang berikutnya adalah di bidang kesehatan. Contohnya bayi tabung. Ya, bayi tabung atau proses in vitro fertilization yaitu proses pembuahan sel telur oleh sperma dalam tubuh perempuan di luar tubuh ibu. Bidang lain yang menggunakan bioteknologi adalah bidang peternakan. Contohnya, proses inseminasi buatan.
yaitu metode menginjeksikan langsung sel sperma kepada rahim induk betina untuk mendapatkan keturunan yang unggul. Inseminasi buatan banyak dilakukan pada sapi-sapi unggul untuk mendapatkan bibit-bibit sapi yang unggul. Selanjutnya, bidang lingkungan. Bioteknologi modern juga bermanfaat untuk mengurai sampah-sampah. Contohnya, bakteri pengurai sampah plastik, yaitu Ideonella sakainesis. Bakteri ini yang membantu mengurai plastik agar tidak mencemari lingkungan. Ada pula Pseudomonas aeruginosa yang berfungsi untuk mengurai limbah minyak atau sampah organik lainnya. Baiklah, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan bioteknologi konvensional. Kelebihannya adalah biaya yang digunakan lebih murah dibandingkan dengan bioteknologi modern. Teknologinya sederhana dan proses penerapannya juga mudah, tidak membutuhkan tenaga ahli di bidang bioteknologi. Tapi kekurangan bioteknologi konvensional ini adalah proses bioteknologi konvensional ini dipengaruhi oleh keadaan alam seperti suhu, cuaca, dan lain-lain. Kita tidak bisa mengubah atau memperbaiki sifat individu dan menghasilkan bibit unggul dalam proses bioteknologi konvensional ini. Kemudian apa saja sih kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern? Kelebihan dari bioteknologi modern adalah kita bisa menghasilkan bibit unggul. Kita bisa meminimalisir pencemaran dengan cepat dan menghasilkan produk-produk obat-obatan yang baru. Tapi kekurangannya adalah biaya yang dibutuhkan relatif tinggi. Teknologinya agak sulit dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem karena munculnya bibit-bibit unggul yang baru sehingga bibit yang tidak unggul dilupakan hingga akhirnya punah.